Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berutakan saya sendiri, Salsabila menuju Vita dengan NIM 176. Saya Tuwirut Masari dengan NIM 280. Saya Niswatul Nur Aziza dengan NIM 110. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah media pembelajaran, yaitu pembuatan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, untuk materi yang kita gunakan yaitu materi aritmatika sosial. Nah, di sini kami akan menjelaskan mulai dari cara pembuatan, cara kerja aplikasinya, dan juga kelebihan dan kekurangan media yang kami buat. Di sini media kami bernama Aritmago. Oke, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dari game tersebut. Nah, untuk yang pertama ini kami membuat eh, menu. Nah, di menu itu terdapat beberapa tombol, yaitu ada tombol play dan juga panduan. Di sini itu masih mentahan, jadi belum dikasih background. Nah, untuk panduannya sendiri, nanti di sini itu terdapat eh, kalimat pemandu dari game tersebut. Kemudian di sini ada tombol kembali untuk kembali ke home. Nah, untuk tombol play-nya sendiri, di sini kami yang pertama itu membuat level 1. Nah, level 1 ini ada beberapa submateri. Nah, sebelum kita memasuki ke submateri ini, kita membuat video di mana video tersebut merupakan video pengantar untuk untuk siswa menyelesaikan soal-soal yang ada di game ini. Nah, video tersebut itu terdiri dari 2 orang yang saling bercakap-cakap tentang materi diskon, laba, dan juga rugi. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita membuat level 2. Nah, level 2 ini digunakan untuk sebagai pengayaan. Nah, jadi di level 2 ini kita bisa menggunakan labirin sebagai rintangan. Dan kita bisa menggunakan labirin itu sebagai rintangan. Nah, jika jawabannya benar, maka akan lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, untuk tombolnya sendiri kita belum menyediakan tombolnya. Jadi di sini kami masih menggunakan tombol di laptop. Nah, jika jawabannya salah, maka ini akan muncul game over. Nah, setelah game over ini, kita membuat video yaitu berupa kesimpulan dari materi-materi tersebut, yaitu ada kesimpulan dari materi laba, diskon, dan juga rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatannya, yaitu setelah itu kami membuat video, yaitu untuk pengantar level 1 sama untuk video pembahasan di akhirnya. Ini kami menggunakan Canva. Nah, em, untuk video pengantar level 1-nya, yaitu berawal dari percakapan antara Ani dan Budi yang mempercakapkan jual beli mereka saat bertemu di pasar. Nah, dari percakapan mereka berdua itu akan menuju ke soal-soal yang kami berikan untuk level 1. Nah, untuk video di akhir sebagai penguatan materi, yaitu kita membuat ini ada seperti guru yang sedang menjelaskan dari materi-materi yang sudah dilewati di level-level sebelumnya. Nah, setelah itu ini tampilan dari game yang telah dimasukkan elemen-elemennya. Ini ada tombol menu, ada tombol panduan, dan keluar. Nah, kalau ini dipencet panduan, nah ini keluar petunjuk dari game Aritmago ini. Nah, ini bisa kembali
ke home lagi. Nah, ini mulai kita tombol mulai. Nah, di sini ada level 1 dan level 2 dan kembali. Jika kembali ini ke home tadi lagi, kita masuk lagi. Nah, level 1 ini pada awal level 1 ada video percakapan antara dua orang yang sedang bertransaksi di pasar. Nah, mereka membicarakan tentang diskon, laba, dan rugi. Nah, setelah percakapan tadi, kita masuk ke pilihan materi. Nah, pilihan materi ini ada diskon, laba, dan rugi. Nah, setiap subbabnya itu terdapat satu soal yang harus dikerjakan. Nah, kita mulai ke diskon. Nah, ini ada satu soal diskon. Nah, jika pemain itu memasukkan jawabannya itu benar, nanti akan kembali ke pilihan materi. Jadi dilanjut ke subbab selanjutnya. Dan jikalau pemainnya itu memasukkan jawaban salah, nyawanya akan berkurang 1. Dan kalau salah terus, nanti nyawanya akan habis dan langsung ke pembahasan soal tersebut. Nah, kan salah. Lagi, kita coba lagi. Nah, salah. Nah, kalau salah itu kembali lagi. Jadi kembali dulu, baru nanti dipencet lagi. Nah, itu nyawanya kan sudah habis. Nah, kalau nyawanya sudah habis, langsung muncul pembahasan soal tersebut. Dan langsung ke final score. Gitu. Ini juga sama tentang laba. Terus kembali lagi. Nah, gitu. Sudah, itu yang level 1. Untuk level 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya masuk ke level 2. Nah, pada level 2 ini ada game pengayaan yang berupa labirin. Nah, di sini peserta didik dapat menggerakkan ini ke jawaban yang benar. Nah, kalau benar itu lanjut ke soal selanjutnya sampai soal ketiga. Nah, kalau peserta didiknya itu salah di soal pertama atau soal kedua atau soal ketiga, nanti game over. Nah, ketika mencet kembali ini, yang sudah kamu temui nanti selama muncul permainan video sebagai diskon penguatan atau materi. potongan harga. Diskon diberikan saat membeli barang. Biasanya dinyatakan. Untuk selanjutnya, kami akan memberitahu cara kerja media pembelajaran kami ini lewat APK dan menjelaskan kelemahan dan kelebihan. Nah, itu setelah mengunduh aplikasinya, langsung saja kita buka. Nah, langsung ke layar home-nya. Di layar home terdapat panduan. Nah, di panduan itu terdapat petunjuk mengenai game tersebut. Setelah itu kita coba mulai dan langsung masuk ke level 1. Nah, awal level 1 itu ada percakapan antara dua orang yang sedang bertransaksi di pasar. Ramai orang-orang berbelanja, tawar-menawar, dan berdagang. Di tengah keramaian, ada dua sahabat, Ani dan Budi, yang tidak sengaja bertemu. Dari obrolan mereka, ternyata banyak hal menarik yang bisa kita pelajari. Hai Ani, wah kebetulan banget ketemu kamu di pasar. Nanya apa? Hai Bud,
Aku lagi beli pensil. Untungnya ini tadi ada diskon loh. Wah, serius? Emang berapa harganya? Harga aslinya 10.000, tapi tadi ada diskon 10%. Jadi aku bayarnya lebih murah deh. Enak banget. Jadi, kamu hemat berapa? Nanti aku kasih tahu hitungannya ya. Kamu sendiri belanja apa? Aku bareng ibu. Tadi ibu beli buah, harganya 2.000. Terus dijual lagi dengan harga 2.500. Wah, ibumu untung dong. Iya, alhamdulillah. Kamu kemarin katanya jual buku. Gimana hasilnya? Hehe, malah rugi Bud. Aku belinya 15.000, tapi cuma laku 13.000. Waduh, semoga lain kali lebih beruntung ya. Iya, semoga ya. Seru juga ya ngomongin soal jual beli begini. Gimana kalau kita belajar hitung-hitungan dari cerita kita barusan? Wah, setuju. Sekalian kita belajar soal diskon, untung, dan rugi. Nah, setelah video itu selesai, langsung masuk ke pilihan materi. Di situ ada pilihan subbab diskon, laba, dan rugi. Nah, itu kita masuk ke diskon terlebih dahulu. Nah, itu coba menjawab soal. Nah, jika salah, itu nyawanya akan berkurang. Dan sampai 4 kali kalau nyawanya habis, itu otomatis langsung ke pembahasan soalnya. Nah, itu kan nyawanya habis, jadi langsung ada tampilan pembahasan soal dan final score. Setelah itu kita kembali ke home lagi. Dan kita bisa memilih subbab materi lagi. Itu ada subbab laba. Nah, jika benar langsung kembali ke pilihan materi dan dilanjut subbab selanjutnya. Oke, jika sudah mengerjakan semua subbab, bisa dipencet kembali dan masuk ke level 2. Nah, pada level 2 ini soalnya berbentuk labirin. Pada level 2 ini terdapat 3 soal yang harus dikerjakan. Tapi kalau soal pertama itu salah memilih jawaban, itu langsung game over dan langsung masuk ke video penguatan materi. Selamat, kamu telah menyelesaikan game aritmetika sosial. Kamu telah melewati level 1 dan level 2 dan telah menjawab berbagai soal tentang jual beli, diskon, laba, dan rugi. Sekarang, yuk kita ulangi inti materi penting yang sudah kamu temui selama permainan ini. Diskon atau potongan harga. Diskon diberikan saat membeli barang. Biasanya dinyatakan dalam persen. Rumus diskon sama dengan dalam kurung persentase dikali harga awal tutup kurung dibagi 100, harga setelah diskon sama dengan harga awal dikurang diskon. Laba atau keuntungan. Laba terjadi jika harga jual lebih besar dari harga beli. Rumus laba sama dengan harga jual dikurang harga beli. Persentase laba sama dengan dalam kurung laba dibagi harga beli tutup kurung dikali 100%.
Rugi. Rugi terjadi jika harga jual lebih kecil dari harga beli. Rumus rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual, persentase rugi sama dengan dalam kurung rugi dibagi harga beli tutup kurung dikali 100%. Semoga petualangan ini membuatmu semakin paham tentang aritmatika sosial. Tetap semangat belajar karena matematika bisa jadi menyenangkan kalau dipahami dengan cara yang seru. Sampai jumpa di permainan edukatif berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran ICT yang telah kita buat. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama meningkatkan daya tarik pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini menyajikan konten matematika dalam bentuk game yang menarik, sehingga siswa tidak merasa bosan dan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu soal kontekstual dan aplikatif. Soal-soal dalam game dikaitkan dengan situasi nyata seperti transaksi jual beli, diskon, dan keuntungan sehingga memudahkan siswa memahami penerapan materi. Yang ketiga yaitu penguatan konsep melalui video pembahasan. Pada setiap soal yang dijawab siswa disertai video pembahasan yang memperkuat pemahaman konsep secara visual dan auditif. Yang keempat yaitu memicu keterlibatan aktif dan tantangan positif. Permainan labirin dan interaksi sosial dalam game mendorong keterlibatan aktif siswa. Yang kelima yaitu aksesibilitas multiplatform. Game dapat dijalankan di berbagai platform seperti PC, Android maupun WebGL, sehingga lebih fleksibel dalam penggunaannya di kelas maupun di rumah. Nah, media pembelajaran ini juga dapat dimainkan secara offline. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan pada media pembelajaran ini yaitu yang pertama memerlukan perangkat spesifikasi tertentu. Game yang dikembangkan di Unity membutuhkan perangkat dengan spesifikasi minimal agar dapat dijalankan dengan lancar, terutama pada perangkat mobile. Yang kedua yaitu membutuhkan keahlian khusus dalam pengembangan. Pembuatan media ini memerlukan keahlian dalam pemrograman, desain grafis, dan penguatan software Unity yang tidak dimiliki oleh semua guru. Yang ketiga yaitu akses digital yang belum merata. Tidak semua siswa memiliki perangkat pribadi atau koneksi internet yang stabil, yang dapat menjadi kendala dalam pemanfaatan media secara optimal. Nah, itu tadi mengenai kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran ICT yang telah kelompok kami buat. Demikian video presentasi dari kami. Semoga media pembelajaran yang sudah kami buat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.